Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali. Kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi traktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Banyuwangi menahan seorang manajer koperasi simpan pinjam Tinara karena dilaporkan menggelapkan dan menipu nasabahnya senilai 14 miliar lebih. Kasus penggelapan dan penipuan uang nasabah KSP ini merupakan hasil limpahan kasus dari Polda Jawa Timur. Pemirsa, korban penggelapan dan penipuan sekaligus terlapor menunggu manajer KSP Tinara, yakni LW, yang dijemput tim Kejari Banyuwangi dari Polda Jatim. 10 orang nasabah dari KSP Tinara ini melaporkan kasus penggelapan dan penipuan yang menimpa mereka sejak tahun 2020 lalu di Polda Jatim. Menurut salah satu nasabah yang melapor, yakni Vivi, menyebutkan bahwa dirinya bersama yang lain mulai tahun 2019 sudah tidak mendapat pembagian bunga. Ia bersama rekannya yang sama investasi kemudian melaporkan kasus ini pada awal 2020 dan mendapat kerugian 14 miliar lebih. Sekitar 7 nasabah melaporkan kasus penggelapan dan penipuan KSP Tinara tersebut. Total keseluruhan nasabah tersebut sejumlah 416 nasabah dengan total kerugian mencapai 260 miliar. Setidaknya kami para korban ini paham betul bagaimana proses hukum sampai begitu memakan waktu yang lama kan ini. Sampai berapa tahun? 2 tahun lebih. Iya, 2 tahun lebih. Itu kerugian berapa, Bu? Kurang lebih kami satu grup ini 14 miliar. 14 Iya, 14 miliar. Terus total berapa, Bu, kerugian kira-kira? Jumlah deposan semuanya itu kurang lebih sekitar 400 sekian ya, Mas ya. Total kerugian 260 miliar. Ya, mengenai kerugi kami pasrah sudah, kalau mau diganti juga gimana, tidak diganti ya juga kami serahkan pada proses hukum aja sudah gitu. Ya. Tapi harapannya ya diganti. Iya. Kejaksaan Negeri Banyuwangi mendapat limpahan kasus penggelapan dan penipuan dari Polda Jatim. Setelah diperiksa di Kejari, manajer KSP Tinara Linggawati Wijaya langsung ditahan sebagai tahanan titipan di Lapas Banyuwangi. Menurut Kasih Intel Kejari yakni Mardiono membenarkan bahwa Kejari Banyuwangi mendapatkan limpahan kasus penggelapan dan penipuan dari Polda Jatim dan tersangka langsung ditahan di Lapas Banyuwangi. Benar, hari ini ada pelimpahan kasus atas nama Linggawati Wijaya dari Polda Jatim. Diteruskan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi, sehingga mulai hari ini perkara sudah naik ke tahap penuntutan. Yang bersangkutan dijerat pasal apa, Pak? Untuk pasal ada 2, yaitu pasal 378 penipuan dan 372 penggelapan. Kalau dugaan kerugiannya berapa, Pak? Kerugiannya 14 miliar 400 juta, kurang lebih sebetulnya. 14 miliar 400 juta, 450 juta. Dia mengaku kepada korbannya itu sebagai manajer. Ya, mulai hari ini yang bersangkutan ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuwangi selama 20 hari. Dalam jangka waktu sebelum 20 hari itu kita harus limpahkan ke pengadilan. Kita akan limpahkan ke pengadilan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, kedapatan menjual serta mengedarkan pil trek tanpa memiliki izin edar, seorang pemuda asal Gelagah Agung, Kecamatan Purwoharjo, digelandang aparat kepolisian sektor setempat. Barang terlarang tersebut diedarkan pelaku dengan sasaran penjualan kepada remaja usia sekolah. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan ratusan butir pil trek siap edar serta jumlah uang tunai hasil penjualannya.
Pemirsa, LA 20 tahun tidak berkutik saat digelandang unit Reskrim Polsek Purwoharjo lantaran diduga kuat menjadi pengedar serta penjual pil trek tanpa dilengkapi izin edar. Pemuda tanggung ini tidak menyangka jika ulahnya mengedarkan obat yang masuk daftar G tersebut bakal terendus polisi dan berujung penangkapan atas dirinya. Di hadapan penyidik, LA yang berasal dari Dusun Jatimulyo, Desa Glaga Agung, Kecamatan Purwoharjo ini mengaku telah mengedarkan pil trek dengan target sasaran para pelajar usia sekolah. Saat menjalankan modus operasinya, LA mengaku meladeni para pelajar yang rata-rata masih pelajar SMP dan SMA dengan cara diecer. Kasus ini berhasil terungkap berkat informasi dari masyarakat yang kerap melihat anak muda sering nongkrong di rumah LA. Diduga rumah LA dijadikan aktivitas untuk transaksi pil trek, sekaligus tempat para pelajar mengkonsumsi pil trek. Dan benar saja, saat dilakukan penggerebekan didapati satu orang pelajar mengaku telah mengkonsumsi beberapa butir pil trek yang diperoleh dari tangan LA. Setelah dilakukan penggeledahan, barulah polisi menemukan ratusan butir pil trek siap edar. Kapolsek Purwoharjo AKP Budi Hermawan mengatakan ada 107 butir pil trek yang diamankan dari tangan pelaku. Selain itu, pihaknya juga mengamankan uang tunai sebesar Rp305.000 yang diduga dari hasil penjualannya. Telah terjadi ungkap kasus ya, dari informasi dari masyarakat ada di suatu desa ya, tempatnya di Desa Glaga Agung, ada keramaian atau kumpulan anak muda. Tentunya mereka memberi informasi kepada kami dan kami akhirnya memerintahkan Pak Kanit Reskrim dan timnya untuk melakukan lidik. Tapi betul didapat anak-anak muda ya, kumpulan di situ, dan akhirnya kita bedah tempatnya ditemukan 170 butir pil jenis trek. Nah, akhirnya kita bawa ke Polsek untuk interogasi dan akhirnya kita tetapkan sebagai tersangka. Untuk penjualan yang bersangkutan menyasar anak-anak pelajar ya, mulai baik itu SMP, SMA, dan menurut pengetahuan bahwa itu adalah pasar yang menggiurkan, mudah untuk menjual karena dengan harga yang murah tentunya adik-adik atau anak-anak kita itu bisa untuk beli dan mengonsumsi. LA yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka dijerat dengan pasal 197 subpasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 terkait tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Meski mengaku baru sekali menjalankan bisnis terlarang, tersangka kini telah menyesali perbuatan yang ia lakukan. Maraknya kasus pil trek dengan target penjualan usia pelajar menjadi pelajaran penting agar orang tua terus melakukan pengawasan kepada anaknya. Selain itu, agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang salah, apalagi sampai mengkonsumsi pil trek yang bisa membahayakan jiwa jika dikonsumsi berlebihan serta tidak disertai resep dokter. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, guna terus bisa menjaga kebersihan dan nilai manfaat aliran sungai, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur meluncurkan Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai atau Sekardadu. Program Sekardadu ini dilaunching Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani di Dam Tenggoro, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Antar pemangku kepentingan untuk membawa. Pemirsa, kebersihan aliran sungai nampaknya benar-benar menjadi salah satu fokus pemerintah Kabupaten di Banyuwangi, Jawa Timur. Berbagai program dan kegiatan tidak henti-hentinya terus diluncurkan. Yang terbaru ini, pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai atau Sekardadu, sebuah gerakan masif menjaga aliran sungai.
Program Sekar Dadu ini selain melengkapi berbagai program lingkungan di Banyuwangi, juga merupakan gerakan lintas sektor yang melibatkan banyak pihak, terutama sekolah dan kampus, untuk bersama-sama menjaga aliran sungai. Hal itu disampaikan oleh Bupati Banyuwangi, yakni Ipuk Fiestiandani, saat meluncurkan Sekar Dadu di Dam Tenggoro, Desa Songgon, Kecamatan Songgon pada Rabu pagi. Baik, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, launching Sekar Dadu, Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai di Banyuwangi oleh Bupati Banyuwangi. Kami hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Di tengah sambutan kegiatan launching Sekar Dadu ini, Ipuk Fiestiandani terus mengingatkan agar semua pihak tidak hanya sekedar formalitas saja, namun harus ada tindak lanjut yang berkelanjutan dan terlihat hasilnya. Bahkan untuk menegaskan keseriusannya tersebut, Ipuk menyampaikan akan sering-sering mengecek aliran sungai di berbagai tempat. Sekar Dadu merupakan program lintas sektor, mulai dari Dinas PU, Pengairan, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Pendidikan, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, dan dinas lainnya, dengan melibatkan seluruh sekolah dan kampus yang kawasannya dialiri sungai. Program Sekar Dadu juga memberikan edukasi pada sekolah-sekolah, mulai SD hingga SMA, serta perguruan tinggi, untuk menjaga kebersihan sungai. Para siswa dan mahasiswa diberi pengetahuan tentang menjaga ekosistem sungai, sehingga turut memberikan pemahaman pada masyarakat untuk bersama-sama menjaga aliran sungai, agar bersih dari sampah, terutama sampah plastik. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani juga meminta sekolah dan perguruan tinggi untuk membuat program yang bisa menjaga kebersihan sungai. Sedikitnya ada 9 perguruan tinggi yang terlibat. Diharapkan bisa turut memonitor daerah aliran sungai se-Banyuwangi. Selain edukasi, dalam Sekar Dadu ini juga dilaksanakan berbagai program di dalamnya, seperti pemanfaatan stren kali untuk destinasi wisata, pemasangan screen guard di sungai, sungai untuk kolam ikan, penanaman pohon, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini, Bupati Ipuk juga menyempatkan diri menyapa masyarakat. Selain para siswa dan mahasiswa di lokasi Dam Tenggoro, juga sempat mencicipi hasil bumi dan produk sejumlah pelaku UMKM yang ada di Songgon. Ya teman-teman, saya hari ini lagi di Songgon. Lagi di Songgon, kebetulan dapat rezeki, dapat durian merah khas Banyuwangi. Nah, sekarang sudah mulai musim ya Pak Boneng ya? Berapa persen? 10%. 10%. Ya, jadi sudah mulai, Banyuwangi sudah mulai, duriannya sudah mulai berbuah. Nah, ayo teman-teman, baik yang ada di Banyuwangi maupun yang di luar Banyuwangi, kalau mau ngerasain durian Banyuwangi, datang ke Banyuwangi, khususnya ke Kecamatan Songgon. Nah, ini duriannya, durian merah, sama ini durian apa nih Pak Boneng? Ini durian, ini yang ya, wah. Jadi teman-teman, dalam upaya untuk mengembangkan hasil pertanian Banyuwangi, kita tidak hanya bicara tentang on-farm, tidak bicara tentang off-farmnya juga, tapi bagaimana produk turunan dari hasil pertanian juga penting. Contohnya salah satunya ini nih. Ini ada bolu, tapi juga menggunakan duren sebagai bahan proteinnya, bahan proteinnya. Sementara itu, Kepala Dinas PU Pengairan Guntur Priambodo dalam kesempatan ini juga menyampaikan, sebagai dinas yang bertanggung jawab terhadap berkelanjutan aktivitas air atau sungai, pihaknya merasa perlu ada mitra yang saling berangkulan guna mencapai tujuan tersebut. Pihaknya akan terus melakukan terobosan untuk menanamkan kepedulian agar ikut merawat daerah aliran sungai dalam program Sekar Dadu.
Inisiasi lahirnya kegiatan Sekar Dadu dimaksudkan untuk membangun sumber daya manusia yang peduli kepada kebersihan sungai dan diharapkan menjadi langkah strategis untuk tahapan lanjutan mencapai kesadaran seluruh elemen. Jadi nanti selama 1 tahun akan kita evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh baik anak-anak SD, sekolah maksudnya, sekolah, SD, SMP, MI, pondok pesantren, SMA, di lingkungan masing-masing, yang sudah kita mapping itu di tanggung jawab masing-masing. Nah itu diampu oleh perguruan tinggi. Jadi yang membina perguruan tinggi, satu perguruan tinggi itu membina satu das. Misalnya tadi yang di das Bate ini, mulai dari Telunjuk Raung sampai hulu sampai hilir, itu tanggung jawabnya Politeknik Negeri yang membina, membimbing anak-anak sekolah-sekolah yang di bawahnya das ini. Yang tadi masuk, nanti ada sepanjang jalan ini sekolah mana saja. Dia yang melakukan edukasi, melatih, mendidik, memberikan sosialisasi dan sebagainya oleh perguruan tinggi itu. Dan nanti diadu antar das ini mana yang programnya jalan. Tidak hanya fisik yang bersih, tapi kegiatan program yang jalan yang mana. Jadi sudah kita susun variabel-variabelnya sedemikian rupa, banyak variabel untuk menilai aktivitas dari SD, SMP, SMA itu maupun perguruan tinggi, sehingga dia nanti secara proporsional ada indikator, dihitung nilainya. Nah nanti ada awarding di akhir tahun. Di akhir tahun kita awarding dari SD itu mana yang mendapat, dia yang bisa paling bagus dalam menjalankan program. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga, beserta kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.